Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan sosialisasi yang merupakan bagian dari kelas KKN. Langsung saja akan saya mulai kelasnya. Perkenalkan sebelumnya, saya Dayana Husna, NIM 1850 dari kelompok 70 yang dibimbing oleh DPL, yaitu Bu Nurul Dwino Fikarumsari. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi mengenai strategi pemasaran dalam suatu usaha. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran merupakan upaya yang dilakukan orang atau bagian orang dari suatu usaha untuk memasarkan dan mengenalkan produk mereka pada masyarakat sekitar. Strategi pemasaran juga dapat dikenal atau diartikan sebagai rentetan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan untuk pemasaran tersebut. Dalam suatu bisnis usaha, ada beberapa faktor yang dijadikan sebagai penentu untuk harga jual barang atau jasa yang ditawarkan. Yang pertama adalah produksi, yang kedua pemasaran, lalu konsumsi. Kemudian apa sih fungsi dari strategi pemasaran? Jadi ada beberapa fungsi strategi pemasaran bagi suatu usaha. Yang pertama adalah standar penilaian prestasi kerja dalam suatu usaha. Lalu yang kedua adalah sebagai alat bantu dalam meraih berbagai tujuan dalam suatu jenis usaha. Lalu yang ketiga adalah mengatur jalannya bisnis, dan keempat adalah meningkatkan motivasi pada bisnis. Pada umumnya fungsi dari strategi pemasaran ini adalah bagaimana sih cara suatu usaha untuk mencapai kepada konsumen produk tersebut dilakukan dengan urutan-urutan tertentu dalam suatu pemasaran. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan dari strategi pemasaran. Jadi ada beberapa tujuan utama dalam menyusun strategi pemasaran suatu usaha. Yang pertama adalah kegiatan yang ada dalam suatu usaha itu merupakan bagian dari pengembangan kemampuan bisnis usaha. Lalu yang kedua adalah tujuannya dilakukan strategi pemasaran adalah sebagai dasar pemikiran dalam pengambilan segala jenis keputusan dalam suatu usaha. Lalu yang ketiga adalah dengan adanya strategi pemasaran, nanti hasilnya dapat dijadikan sebagai alat ukur hasil dari pemasaran tersebut apakah sudah cukup baik atau tidak. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kualitas koordinasi antara pekerja dalam suatu usaha jika usaha tersebut memiliki banyak karyawan. Nah, selanjutnya adalah apa sih keuntungan dalam melakukan strategi pemasaran? Dalam menyusun strategi pemasaran pasti kan membutuhkan pemikiran yang berat dan rinci dalam menyusun bagaimana agar produk tersebut tersampai ke konsumen. Jadi dengan adanya pemikiran yang lebih tersebut ada beberapa keuntungan nih untuk suatu usaha ketika mereka melaksanakan strategi pemasaran. Yang pertama adalah dapat meningkatkan penjualan produk atau jasa yang ditawarkan dalam suatu usaha. Lalu yang kedua adalah dapat menciptakan pertumbuhan dan berkelanjutan bagi perusahaan, karena dengan adanya strategi pemasaran, ada hasil evaluasi pemasaran sebelum-sebelumnya. Jadi dengan adanya evaluasi tersebut dapat ditentukan bagaimana sih pemasaran yang baik dan berkelanjutan untuk suatu usaha. Lalu yang ketiga adalah memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan atau konsumen dari produk usaha. Dengan adanya hasil evaluasi dari strategi pemasaran, jadi suatu usaha tuh dapat mengetahui apa sih siapa sasaran konsumennya, apa yang dibutuhkan, apa yang produk paling utama yang paling diminati, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah
suatu usaha akan memenuhi kebutuhan dan melebihi harapan pelanggan. Dengan adanya evaluasi yang telah disebutkan tadi juga, usaha dapat lebih berkembang dan mengetahui bagaimana trik untuk melayani pelanggan lebih baik. Lalu yang kelima adalah suatu usaha dapat memperkuat hubungan antara target pasar atau konsumen. Dan yang terakhir adalah suatu usaha dapat melakukan brand building di benak konsumen. Jadi dengan adanya strategi pemasaran yang baik, brand atau suatu jenis usaha dapat lebih mudah dikenal di kalangan masyarakat, terutama konsumen. Nah, dalam menyusun suatu strategi pemasaran, tentunya target yang harus disusun adalah pasar itu sendiri. Dengan mengetahui target pasar, dapat dilakukan dengan beberapa jenis pembedaan target pasar untuk suatu usaha. Yang pertama adalah ada jenis segmen pasar yang dibedakan. Maksudnya ini adalah suatu usaha itu menangani segala segmen pasar, bisa dari kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah, ataupun ibu-ibu, anak-anak, orang tua, dan sebagainya. Adapun yang kedua jenisnya adalah tidak dibedakan. Maksudnya ini jadi semua jenis target pasar itu tidak ada bedanya, langsung dikategorikan sebagai target pasar atau konsumen dari suatu produk. Lalu yang ketiga adalah terkonsentrasi. Maksudnya adalah misal dalam segi usaha makanan, catering, berarti konsentrasi untuk target pasarnya adalah berarti orang-orang yang memiliki atau akan melakukan suatu kegiatan sehingga membutuhkan catering makanan tertentu. Lalu selanjutnya adalah bagaimana sih menentukan brand positioning untuk suatu usaha. Jadi dengan adanya brand positioning ini dapat memberikan manfaat kepada usaha, yaitu agar dapat mengetahui posisi produk dan keuntungan yang ditawarkan kepada konsumen. Lalu dengan membandingkan kualitas atau harga, produk usaha dapat menawarkan kualitas yang lebih baik dibandingkan pesaing-pesaing lainnya, dan harga yang ditawarkan juga lebih kompetitif daripada pesaing lainnya. Lalu kemudian atribut yang diperlukan adalah bagaimana cara memposisikan produk berdasarkan atribut-atribut yang dimiliki oleh usaha. Lalu kemudian penggunaan atau pengaplikasiannya caranya adalah di mana tempat usaha tersebut diposisikan berdasarkan penggunaan atau pengaplikasian terhadap sebuah produk yang ada dalam usaha. Kemudian yang selanjutnya adalah kategorinya, posisikan usaha itu sebagai pemimpin atau yang paling juara di suatu pasar dengan kategori jenis usaha yang dilaksanakan. Lalu yang selanjutnya adalah dengan mengetahui posisi pesaing, yaitu dengan cara membandingkan produk usaha yang dijalani dengan pesaing lainnya, karena dengan membandingkan ini kita dapat mengetahui bagaimana harga yang tepat untuk pasar, juga kualitas produknya bagaimana. Nah, untuk melakukan strategi pemasaran dapat dilakukan dengan beberapa alur proses untuk menyusunnya, yaitu yang pertama, analisis posisi di pasar. Jadi, kita atau suatu usaha dapat menganalisis di mana sih posisi usaha tersebut di suatu pasar dengan cara mengidentifikasi target konsumennya itu siapa, persaingan dengan usaha lain itu bagaimana, juga di bagian apa dalam suatu usaha tersebut yang harus ditingkatkan. Kemudian strategi pemasaran yang selanjutnya adalah menetapkan tujuan usaha tersebut. Menetapkan tujuan ini dapat dilakukan dengan misal membuat merek yang dapat memberikan kesan kepada konsumen,
lalu juga tujuan penjualan produk usaha tersebut bagaimana, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah rancang taktik untuk memasarkan produk tersebut. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara melaksanakan semua proses tersebut dengan menerapkan kontrol yang sudah dianalisis sebelum-sebelumnya. Jadi ada beberapa tips agar bisa dan tetap melaksanakan strategi pemasaran. Yang pertama adalah konsisten dan melakukan perencanaan untuk suatu usaha tergantung produk-produk yang ada di dalam usaha tersebut. Lalu yang kedua adalah menyasar target market atau target pasar dengan cara identifikasi audiens atau konsumen. Lalu yang ketiga adalah menghitung anggaran dengan akurat, seperti modalnya berapa, pemasukannya berapa, dan pengeluarannya juga berapa. Jadi dapat diketahui seberapa besar untung atau ruginya. Lalu yang keempat adalah menentukan marketing mix. Yang kelima adalah pemasaran dapat menggunakan website untuk memasarkan produknya. Yang selanjutnya adalah melakukan branding yang baik, yang bisa dilakukan dengan memberikan nama untuk suatu usaha. Lalu yang selanjutnya adalah promosi dan iklan agar lebih mencapai target pasar yang lebih luas. Yang selanjutnya adalah menerapkan mobile marketing, dapat dilakukan. Sekarang banyak sosial media itu dapat dilakukan pemasaran melalui media tersebut. Lalu yang terakhir adalah customer relationship management. Jadi suatu usaha ada baiknya untuk melakukan manajemen hubungan dengan pelanggan yang baik. Jadi misal bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.